Rekam. Oke, shalom Bang. Shalom. Salam, salam kenal Bang. Salam kenal Bang, salam kenal. Eh, Perkenalkan, nama saya Hengki, asal dari kota Medan. Siap Bang, siap. Aku kasih kesaksian dikit ya Bang ya. Siap, siap. Aku kenal Tuhan waktu di penjara Bang. Dulunya agamanya apa Bang? Dulu agama Buddhis Bang. Oh, siap. Konghucu. Oh, siap, siap, siap. Silakan Bang, silakan. Ya, kesaksianku tentang Tuhan yang dahsyat di hidupku ya Bang ya. Aku kenal Tuhan. Aku orang yang kehidupannya berantakan, bolak-balik masuk penjara. Dulunya aku sekolah dari SD sampai SMA itu di sekolah Kristen Bang. Tapi nggak pernah kebayang bahwasanya aku bakal jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Awal mula aku jatuh cinta itu waktu di penjara terakhir kali. Bapakku meninggal dalam penjara. Di saat-saat itu mau sidang vonis ya, bapak meninggal. Aku nggak dapet izin tuh buat keluar lihat bapak untuk terakhir kalinya. Cuman dibebasin tuh Bluetooth disconnected. nyari ketenangan di sekitar penjara. Saat itu aku memilih duduk di depan gereja, ya karena gereja bersih, adem. Tapi nggak cuma itu aja, aku percaya bahwasannya itu nggak kebetulan. Aku duduk di depan gereja, baca parita tuh, mesti doa agama Buddha. Saat itu ibadah di gereja dimulai di pertengahan aku baca parita. Lagu-lagu pujian mengusikku, seperti menarikku masuk dalam gereja. Aku hentikan tuh pembacaan parita. Aku coba masuk, lihat ke dalam gereja. Wow, ini satu hal yang baru. Aku pikir satu, aku melihatnya orang Kristen yang memuji Tuhan di gereja itu bersorak, tepuk tangan, menari memuji Tuhan. Tanpa sadar aku ikut itu. Aku ikut memuji Tuhan, aku ikut menari, bersorak. Aku lupa sama keadaanku yang lagi berduka cita. Itu hal yang baru bagi aku, luar biasa banget. Aku bisa ngerasain damai sukacita yang daripada Tuhan. Saat itu aku percaya bahwasanya aku mulai jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Seperti anak sekolahan tuh yang kebut semalam tuh kalau mau ujian. Bolak-balik aku cari, tidak tahu siapa tuh Tuhan, bolak-balik baca Alkitab. Sampai kala itu aku hafal ratusan ayat Alkitab. Sampai banyak yang bilang anak ini udah mau gila nih. Modus dia nih, di dalam penjara dia Kristen, nanti dia keluar nanti Buddha lagi. Malah ada satu hal yang lebih parah. Saat aku mau baca Alkitab di gereja itu aku sering kali diusir. Nggak boleh baca dalam. Padahal yang jaga gereja itu cuma mau istirahat aja, dia mau tidur siang. Aku terganggu Bang, apa ya? ini ada yang tulis ekonya dimatikan Bang, coba. Suara Bang kurang Oh siap. enak didengar. Oke Bang, udah. Udah. Lewat dari hal itu Bang, di dalam penjara aku banyak nyiptain lagu-lagu pujian rohani. Hal itu nggak pernah kebayang sama aku Bang. Sampai aku mutusin tuh minta dibaptis di dalam penjara. Di penjara aku dibaptis percik kala itu. Aku pikir semuanya bakal baik-baik aja. Soalnya ayat firman Tuhan yang pertama kali aku hafal tuh Yeremia 29 ayat 11 Bang. Bahwasanya Tuhan tuh merancangkan hal yang luar biasa dalam hidupku. Dia nggak pernah merancangkan hal-hal kecelakaan, melainkan rancangan indah dan sukacita. Setelah aku dibaptis, aku pikir keadaan bakal baik-baik aja. Secara logika aku pikirnya, tapi ternyata aku mengalami hal yang gak enak. Aku cerai dari istri. Sekarang aku berpikir bahwasanya aku bersyukur bahwasanya saat aku bercerai dengan istri itu, aku udah mengenal Tuhan. Aku nggak bisa bayangin tuh kalau seandainya sebelum mengenal Tuhan aku mengalami perceraian.
pasti aku mikirnya yang aneh-aneh. Tapi saat aku udah kenal Tuhan, aku dimampukan untuk memaafkan, mengampuni, mengikhlaskan. Ya, itu sedikit dari aku Bang tentang perkenalan aku dengan Tuhan. Tapi tadi malam ada kesaksian yang luar biasa lagi Bang. Boleh Bang. Lanjut Bang. Lanjut. Tadi malam di Medan, di mana-mana banjir Bang. Di mana-mana banjir. Di tempatku di perumahan di tua sini pun banjir Bang. Sampai ada yang rumahnya kerendam, banjir. Hujan-hujan, semuanya sibuk ya kan. Sampai ada seorang orang tua yang nggak bisa apa-apa tuh, hanya pakai pampers, bajunya basah kuyup semua, dia nggak bisa jalan, nggak bisa gerak Bang, dibopong. Akhirnya aku bopong dia masuk ke rumahku, aku gantikan bajunya semua Bang. Udah gitu aku berdiri di depan. Wah, ini kalau banjirnya naik lagi sampai ke dalam rumah, gimana aku mau ngangkat orang tua ini? Saat itu aku berdoa, aku minta pertolongan Tuhan. Aku usir itu air sungai, tempatmu nggak di sini, tempatmu di sungai, kembali ke sungai dalam nama Yesus. Luar biasanya air yang banjir itu cuma sampai di depan pagar rumahku Bang, nggak masuk ke dalam rumahku Bang. Sementara tetangga-tetangga yang lain udah kerendam. Wow. Di situ dahsyat banget Tuhan, dahsyat banget. Aku terharu banget Bang. Tuhan kita dahsyat. Boleh nggak aku muji Tuhan Bang? Boleh. Izin ya Bang. Siap. Silakan. Aku nyanyikan dulu lagu yang aku cintai di penjara, judulnya Yesus Segalanya Bagiku. Semoga memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhanku, telah Kau pulihkan hidupku. Kau tempat aku bagai bejanamu, beriku hidup yang baru. Hanya Engkaulah Tuhanku, telah ku serahkan hidupku, karena ku tahu semua rencanamu takkan pernah celakakanku. Pujikan namamu Tuhanku setiap hari di sepanjang hidupku. Hanya memuji dan menyembahmu Yesus, Kau segalanya bagiku. Memuliakan namamu Yesusku setiap waktu di sepanjang hidupku. Hanya memuja bersujud padamu Yesus, Kau segalanya bagiku.
tinggikan namamu Tuhanku setiap hari di sepanjang hidupku, hanya memuji dan menyembahmu Yesus, kau segalanya bagiku. Kumuliakan namamu Yesusku sewaktu di sepanjang hidupku, hanya memuja bersujud padamu Yesus, kau segalanya bagiku. Haleluya. Haleluya. Bang Hengki, terima kasih banyak Bang. Kesaksiannya, pujiannya luar biasa. Maju terus Bang, tetap semangat. Pada tahun berapa Bang Hengki percaya kepada Yesus? Tahun 2019 Bang. Siap Bang. Sekarang tinggal di Medan berarti Bang ya? Iya di Medan Bang. Dari waktu di penjara aku selalu berpikir bahwasanya lagu-lagu pujianku bisa memberkati banyak orang. Amin. Bisa memberkati aku sendiri Bang dan keluarga. Amin. Tapi ya jatuh bangun Bang dalam mengikut Tuhan. Tapi sampai sekarang aku merasa bahwasanya Tuhan ngomongin sama aku, Hengki, saya belum selesai denganmu katanya. Jadi saat aku terjatuh Bang, lagu-lagu pujian ini seperti mengingatkan aku lagi buat komitmenku sama Tuhan. Aku merasakan Tuhan begitu baik di hidupku. Amin. Karyanya luar biasa buat kita semua. Amin. Izin nyanyi satu lagu lagi ya Bang? Boleh Bang Hengki, silakan Bang, silakan. Aku ada nyiptain sekitar 20-an lagu. Jadi buat teman-teman yang mau menyanyikannya, mau diapain aja terserah, aku bagi-bagiin semua lagu-lagunya nih, gratis. Bagi-bagiin, DM aja, nanti bisa aku kirim audionya ya Bang. Siap. Satu lagu ini duduk diam, dengarkan Tuhan. Semoga bisa mengingatkan kita semua agar meluangkan waktu duduk diam dengarkan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Lewati badai, kau selalu besertaku. Dalam lembah kelam, kau beriku penghiburan. Ajari aku untuk boleh lebih mengenalmu. Saat hilang arah, kau akan temukanku. Tangan Tuhanmu yang selalu menopangku. Dalam badai juga tetap tenang. Kau Bapa yang setia, takkan meninggalkanku. Takkan ku bimbang, kan selalu percaya. Lewati badai, kau selalu besertaku. Dalam lembah kelam, kau beriku penghiburan. Ajari aku untuk boleh lebih mengenalmu. Saat hilang arah, kau akan
mencarimu. Hanya Yesus saja Tuhan dan Juru Selamatku. Duduk diam bukan dengarkanmu, meskipun rintangan selalu menyerpaku. Ada Yesus yang akan selalu menopangmu. Selalu menopangku dalam badai, bukan tetap tenang. Kau Bapa yang setia, takkan meninggalkanku. Takkan ku bimbang, bukan selalu percaya. Hanya Yesus saja Tuhan, Juru Selamatku. Duduk diam, bukan dengarkanmu, meskipun rintangan selalu menerpaku. Ada Yesus yang akan selalu menopangmu. Lewati badai, Kau selalu besertaku. Dalam lembah kelam, Kau beriku penghiburan. Ajari aku boleh lebih mengenalmu. Saat hilang arah, Kau akan menunjukku. Haleluya. Duduk diam dengarkan Tuhan. Haleluya, luar biasa pujiannya Bang Hengki. Bang, itu banyak pujian-pujian yang pakai gitar ya. Bang Hengki sudah. Iya Bang. Oh, nanti saya DM ya. Boleh Bang. Oke, teman-teman semuanya yang mau berbagi buat Bang Hengki ya. Kita berbagi 1 kopi kah, 2 gelas kopi kah, mawar kah. Ayo kita berbagi buat Bang Hengki. Kiranya Bang Hengki selalu kuat. Terima kasih buat gift-giftnya. Ya, buat Bang Hengki, jangan ke saya ya teman-teman ya. Nah, kita doakan supaya Bang Hengki selalu kuat di dalam Tuhan dan selalu semangat di dalam Tuhan. Dan terus maju di dalam Tuhan Bang Hengki. Sudah tuh Bang. Sudah tuh. Tuhan ajaib di hidupku. Haleluya. Dan aku percaya di hidup kita semua orang-orang yang percaya. Haleluya, luar biasa Tuhan Yesus ya. Dahsyat sekali kesaksiannya. Bang Kros, Bang Putih, Bang Romi, shalom Bang. Ya, salam. Oke. Bang Effendi, selamat sore. Sorry Bang, sorry. Mungkin Bang. Shalom Pak. Selamat sore Iya, semuanya. salam Hengki. Hengki, Pak jangan Hengki, lupa ya selamat sore, nubuatan Bang saya Kros. ya. Waktu kamu di penjara, jangan Ya, lupa Bang. nubuatannya. Jangan lupa nubuatan ke penjaranya. Di waktu di penjara, kamu akan kembali lagi ke penjara, tetapi sebagai penginjil. Ingat ya, Haleluya. waktu saya layani, Ya, kami Bang, layani siap. kamu. Kita nubuatin kamu. Kamu nggak niat masuk ke gereja, di penjara, tahu-tahu kamu masuk ke dalam, kamu sukacita. Sekarang kamu di lembaga yang sama ya. Amin, amin. Luar biasa. Haleluya Pak. Ya, lanjut, Bang lanjut, Effendi. Abua. Ya Bang Romi. Tadi Bang Hengki menyampaikan bahwa ayat pertama kali yang dikenal dari Injil Yeremia 29 ayat 11. Benar demikian ya Bang Hengki ya? Iya benar Pak. Bolehkah saya bernyanyi untuk Bang Hengki dari ayat ini? Mantap. Siap Pak. Ya, saya bersyukur saya diberi karunia juga oleh Tuhan untuk menciptakan lagu. Jadi sekarang sudah 15 lagu. Wow. Lagu yang ke-15 dari Yeremia 29 ayat 11. Oke, sebentar dulu Bang Romi. Bapak Ibu Ya. semua teman-teman, ini Bang Romi ini juga murtadin ya. Beliau dari Ya. Madura.
Lahir baru di dalam Tuhan, baru lahir baru di dalam Tuhan ya. Doakan juga Bang Romi supaya semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Bang Romi sudah banyak membawa jiwa ya. Dan keluarganya, mamanya Bang Romi juga sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Kita bawa dalam doa syafaat supaya semakin banyak orang-orang yang dulunya tidak kenal Yesus, yang dulunya tidak tahu siapa itu Yesus, bahkan yang dulunya menghujat sekarang menjadi orang-orang yang percaya, bahkan menjadi pemberita kabar baik, menjadi pemberita Injil, bahkan orang-orang yang sangat dicintai dan mencintai Yesus. Luar biasa. Nah, itu Bang Romi. Yang belum mengikuti Bang Romi silakan di follow. Beliau dari Madura. Silakan Bang Romi. Ya, ini sebenarnya ini akun. Ya, teman-teman, akun saya ini juga sebenarnya saya bingung kenapa akun ini jadi ini alamatnya. But it's okay ya, yang penting bisa buat TikTokan. Sebelumnya saya mau say congratulations ya untuk Bang Fendi, sekarang penginjilannya, pewartaannya lebih halus. Ini membedakan dengan yang lainnya ya, setiap room itu punya cara sendiri-sendiri, tetapi saya suka gaya yang sekarang karena lebih menusuk tetapi lebih lembut dan lebih mengasihi Bang Fendi. Ya, jadi guru rohani saya, ayah rohani saya mengatakan bahwa don't force each other, don't force each other. Ya, jadi jangan memaksa yang lain, tetapi tunjukkan sikap bahwa kita adalah anak Kristus yang mampu menjadi terang. Dan itu saya lihat sekarang di Bang Fendi semakin bijaksana, semakin positif, semakin auranya itu membahana gitu Bang Fendi. Keren Bang Fendi ya. Oke, mudah-mudahan saya bisa terus mencontoh Bang Fendi yang terus bisa menginspirasi banyak orang. Nah, teman-teman, saya mau bagikan di Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera. Pada saat bulan Juni pertengahan saya memutuskan untuk tobat nasuha. Di dalam Islam itu ada istilah tobat nasuha yang betul-betul tobat sebenar-benarnya. Saya mengenal dunia apologet Maret 1 tahun yang lalu, kemudian saya memutuskan untuk hidup baru, lahir baru, hidup suci, hidup di dalam kekudusan, itu Juni 2024 tahun ini. Pada saat itu saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya berdoa kepada Tuhan, saya punya uang. Tetapi kalau saya punya uang, karena saya seorang pedagang, iman saya tidak kuat, maka saya bisa menggunakan uang ini untuk hal-hal yang tidak baik. Dan itu sudah saya lakukan, teman-teman. Saya harus berani berkata jujur, teman-teman, bahwa orang yang punya keuangan yang baik ya, berkelimpahan, tetapi iman dasarnya tidak kuat, dia tidak punya iman yang kuat, maka dia bisa berperilaku yang tidak baik dari uang yang dimiliki. Dan itu terjadi kepada saya. Lama-lama saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan izinkan saya hidup benar. Saya terus berdoa dan ini merupakan pergumulan saya untuk terus berdoa. Tuhan izinkan saya kaya tetapi dengan iman yang baik sehingga saya bisa menggunakan uang yang Engkau berikan kepada saya untuk hal yang benar. Beberapa hari kemudian, ini setelah saya berdoa terus-menerus ya teman-teman ya, bukan satu kali doa. Beberapa hari kemudian semenjak saya berdoa secara serius untuk minta pimpinan Roh Kudus memimpin hidup saya hari demi hari, ada satu kejadian waktu itu saya terjadi perampokan pada hari Senin. Itu perampokan yang luar biasa. Besar sekali nilainya di dalam kehidupan saya sebagai seorang pedagang yang merampok, yaitu karyawan saya juga dengan anggotanya, dengan gerombolannya. Itu hari Senin. Kemudian hari Jumat 5 hari kemudian saya memutuskan untuk operasi katarak. Anyway teman-teman, mata kiri saya ini sudah buta total, sedangkan yang kanan itu bisa melihat tapi rabun dan ternyata katarak teman-teman. Jadi saya memutuskan katarak. Ternyata setelah katarak hari Sabtu ya, Sabtu saya katarak ya. Oh ya betul, Sabtu saya katarak saya tidak berhasil sempurna. Jadi masih rabun teman-teman ya. Jadi itu yang terjadi. Terus hari Sabtu, hari Senin saya pulang, hari Senin atau berapa 2 hari kemudian saya pulang ke Madura.
dan papa saya meninggal hari Selasa. Jadi saya nangis teman-teman selama seminggu kan 7 hari tahlilan. Sedangkan pasca operasi itu mata itu kan ya baiknya kan harus terlindungi ya, tidak ada stres ya, tidak ada bengkak ya karena menangis. Jadi mata saya semakin rabun. Setelah 7 hari saya pulang kembali ke Malang, saya operasi, bukan operasi ya, dilakukan tindakan laser di mata saya. Lah kok tambah rabun sampai sekarang teman-teman. Nah, dari titik itu teman-teman yang secara berurutan, beruntun membuat saya di titik nadir dan saya memutuskan untuk betul-betul pertobatan saya seriusi dan sampai dengan hari ini saya bukan insya Allah ya, tapi lebih tepatnya tidak pernah melakukan dosa yang secara saya sengaja seperti yang sebelum-sebelumnya. Saya betul-betul lahir baru, punya komitmen, betul-betul hidup di dalam kekudusan. Dan teman-teman tahu hal anugerah terbesar di dalam kehidupan saya adalah tidak semua orang di usia 40 tahun seperti saya sekarang memiliki komitmen untuk hidup benar. Itu tidak semua, apalagi orang-orang yang berduit gitu teman-teman. Tidak semua. Ya saya banyak, karena saya seorang pedagang, saya punya teman yang punya usaha villa banyak, dia masih hidup di dalam kenajisan yang saya tahu sendiri karena dia sahabat saya, dan saya bersyukur Tuhan sudah memberikan berkat kepada saya untuk punya hidup yang betul-betul itu, hidup itu untuk menghormati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau engkau menghormati Tuhan, Tuhan juga akan menghormati kamu. Jadi saya pegang ayat ini kuat-kuat teman-teman. Setiap kali saya hendak melakukan dosa yang secara akal, secara perasaan, secara logika saya tahu bahwa ini dosa, saya langsung tidak melakukan karena saya punya prinsip untuk menghormati Tuhan. Jadi ada Roh Kudus yang memimpin hidup saya. Buah dari Roh Kudus itu adalah pengendalian diri. Mengapa saya bisa melakukan hal ini? Ada Roh Kudus yang memimpin karena saya punya rutinitas pagi hari datang dalam doa, dalam pujian, dan itu saya lakukan setiap hari teman-teman. Bahkan saya menghafalkan satu firman satu hari dengan harapan firman ini dapat merubah sikap saya setahap demi setahap setiap hari. Nah, moral ceritanya teman-teman dari yang saya sharingkan ini, setiap orang yang mengenal Kristus, mengenal Injilnya, mengenal perkataannya, dan melakukan dalam keseharian, hidupnya akan mendapatkan damai sejahtera, melebihi dari uang, melebihi dari jabatan teman-teman. Ya, saya mendapatkan damai sejahtera, tidur saya nyenyak, tidur saya stabil. Dulu saya punya uang teman-teman, saya nggak bisa tidur loh. Saya tidur jam 7 pagi, tidur jam 9, tidur jam 2 siang, pokoknya berantakan tidurnya. Sekarang jam 9, jam 10 saya sudah tidur, subuh bangun, lalu saya pujian dan seterusnya. Teman-teman, kedamaian ini melebihi dari harta dunia seperti uang, ya seperti jabatan. Buat apa kita banyak uang tapi kita terkekang, nggak nyaman teman-teman. Jadi saya bersyukur sekali punya keuangan yang baik, sekaligus juga punya damai sejahtera, dan saya ingin selalu menjadi terang untuk lingkungan saya. Saya menggunakan uang itu sekarang untuk hal-hal yang baik, untuk menolong orang di sekitar saya. Dan itulah hidup yang saya mau. Jadi teman-teman, siapapun yang saat ini masih hidup di dalam kenajisan, teman-teman cobalah mengenal dan mengerti dan mengetahui, cari tahu siapa itu Yesus. Karena kalau teman-teman kenal dengan Yesus, teman-teman akan nanti memiliki perubahan hidup yang luar biasa. Izinkan yang terakhir saya menyanyikan satu lagu ini spesial untuk Bang Hengki ya. Siap. Nah, sebelumnya saya kasih tahu sebelum mumpung saya masih ingat. Nah, teman-teman semuanya, Bang Romi punya bisnis juga beliau ya. Ini saya ikut promosikan. Saya minta maaf sama Bang Romi. Beliau punya villa di Malang dan di Batu Malang. Kepada teman-teman yang mau tanya, boleh nanti DM Bang Romi ya. Beliau punya villa di Batu Malang. Silahkan tanyakan siapa yang mau pakai villa beliau, itu dikasih harga orang yang beriman ya, harga iman ya, harga keluarga yang beriman. Nah, beliau tinggal di Malang dan saat ini tinggal di mana Bang? Di luar pulau. Di luar pulau, ya? Di luar pulau. Di luar pulau. Bapak Ibu boleh hubungi Bang Romi nantinya ya. Yang belum follow, tolong di follow. Bang Hengki juga di follow, Bang Romi di follow. Nah lanjut Bang Romi.
Ya sebenarnya juga akun ini saya nggak tahu ya kenapa berubah. Email saya lupa yang email yang villa, but it's okay ya teman-teman ya. Yang terpenting kita bisa saling silaturahim. Teman-teman, terakhir dari saya mau menyanyikan satu lagu pujian dari Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan itu tidak ada yang mencelakakan teman-teman. Tidak ada teman-teman. Rancangan Tuhan ke depannya adalah untuk membuat teman-teman menjadi orang yang lebih baik, memiliki damai sejahtera. Meskipun dalam kejadiannya teman-teman seperti kejadian yang tidak menyenangkan. Jadi seperti saya itu terjadi perampokan itu kan nggak menyenangkan ya, tapi sebenarnya itu membuat kita nantinya menjadi lebih baik. Roma 8 ayat 28 ya, seperti itu. Jadi sekarang saya tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Baik, demikian lagunya. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan selalu jadi yang terbaik untuk masa depanku. Soli Gersia, Soli Gersia, Soli Gersia, Soli Gersia. Segala pujian bagi Allah, Raja seluruh dunia. Soli Gersia, Soli Gersia, Soli Gersia, Soli Gersia. Segala pujian bagi Allah, Raja seluruh dunia. Segala pujian bagi Allah, Raja seluruh dunia. Raja seluruh dunia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Luar biasa. Soli Gracia Terima ya. kasih lagu pujiannya, Bang. Terima kasih Bang Romi. Soli kasih. Gracia hanya oleh anugerah, dan Soli Soli Deo Gracia Yes. hanya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat Bapak Ibu. Terima kasih. Saya selalu Bang Romi. Baik, Pak Effendi, terima Oke. kasih Pak Hengki. Terima kasih Pak Kros, Ya. salam kenal. Saya izin turun ya. Yap. Selamat melayani. Amin amin. Saya selalu Bang Romi ya. Tuhan berkati Bang. Shalom Bang Romi. Dan Shalom. selalu terima kasih, terima kasih.